Selamat berjumpa kembali di channel Albi Update TV. Teman-teman sekalian, hari ini kita dihebohkan dengan berita yang sangat luar biasa, teman-teman. Akhirnya drama Roy Suryo berakhir, teman-teman. Kita lihat sebelumnya Roy Suryo lemas di kursi roda pada saat dilakukan pemeriksaan, dan pada hari ini dia sudah tidak bisa lagi mengelak. Pihak penyidik kepolisian menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka kasus penistaan agama dan juga kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Roy Suryo. Dokter Kesehatan Polda Metro Jaya telah memeriksa Roy Suryo dan menyimpulkan bahwa Roy Suryo sehat jasmani dan rohani. Ya, ini kemudian yang membuat Roy Suryo sudah tidak bisa mengelak lagi. Ya, karena dokter kesehatan sudah menyimpulkan bahwa Roy Suryo sudah sehat jasmani dan rohani. Nah, kita lihat bahwa kasus Roy Suryo ini ketika dia mengunggah meme stupat yang menyerupai foto Presiden Jokowi, dan itu sangat-sangat menyinggung perasaan orang Buddha, terutama karena itu agama mereka, dan tentu karena mereka merasa tersinggung maka mereka melaporkan Roy Suryo. Dan kita lihat teman-teman bahwa statement Menko Polhukam beberapa bulan yang lalu sempat kita lihat bahwa ketika Saifuddin Ibrahim dalam kasus penistaan agama juga, di situ kita lihat ada statement Menko Polhukam bahwa semua penista agama itu harus ditangkap. Dan ini kemudian apresiasi kita kepada pihak kepolisian yang kemudian menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka, dan pada hari ini juga pihak polisi menahan Roy Suryo. Alasan penahanan Roy Suryo dikhawatirkan oleh penyidik bahwa Roy Suryo bisa menghilangkan barang bukti. Ya, makanya harus ditahan begitu ya. Ya, jadi ya itu salah satu alasan, dan memang itu sudah tepat menurut saya. Dan pasal-pasal yang disangkakan kepada Roy Suryo, banyak sekali teman-teman sekalian. Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE dimulai dari pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2, dan kemudian pasal 156A KUHP, dan kemudian pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Nah, ini kemudian pasal-pasal yang dikenakan kepada Roy Suryo. Nah, tentu kita berharap bahwa Roy Suryo tidak perlu cengeng, ya, tidak perlu lemas-lemas, ya. Kalau saya saja, ya kan? Kenapa takut menghadapi proses hukum? Ya, Anda kan seorang tokoh, ya, pernah menjadi menteri, dan menurut saya seorang tokoh harus nasionalis dan harus taat kepada hukum. Kalau salah, dan harus tanggung jawab lah. Ya, jadi kita berharap kepada Roy Suryo, jalani saja, ya kan, proses hukumnya. Nggak usah takut, ya, nggak usah pura-pura sakit, nggak usah lemas-lemas. Iya, ya, jadi juga kita berharap kepada kepolisian bahwa jangan tebang pilih. Ya, itu saja harapan kita sebagai masyarakat Indonesia. Ya, di negara kesatuan ini jangan ada perbedaan-perbedaan, ya, di hadapan hukum. Ya, jangan sampai ketika minoritas melakukan penistaan agama dan cepat dijadikan tersangka dan ditangkap. Dan di kubu lain atau di agama lain, kalau melakukan penistaan agama,
Jangankan dijadikan tersangka, dipanggil saja sebagai saksi tidak, ya. Kadang-kadang tidak, ya. Kadang-kadang lah, ya. Ada juga yang sudah, ya. Karena Yahya Waloni sudah sempat masuk penjara. Walaupun sebenarnya itu menurut kita tidak adil. Kenapa? Karena penistaan agama tapi hukumannya 5 bulan penjara, sedangkan MKC 10 tahun. Namun setelah naik banding turun menjadi 6 tahun. Ya, jadi inilah kinerja kepolisian kita yang kemudian juga kadang-kadang kita kurang percaya kepada polisi. Ya, jadi semoga ke depan tentu pihak kepolisian biarlah mereka mengembalikan marwah kepolisian itu sendiri dengan menjalankan prosedur hukum itu sesuai hukum yang berlaku dan adil, ya, terhadap setiap perkara yang diproses oleh pihak kepolisian. Itu tentu harapan kita bersama, ya, masyarakat Indonesia, ya. Dan bila perlu semua penista-penista agama, ya, yang saat ini dan juga laporan yang masih ada di kepolisian supaya diproses, ya, supaya diproses itu semua, ya, yang melakukan penistaan agama. Jangan karena tokoh publik yang memang populer gitu loh, ya, banyak umatnya, kemudian tidak diproses hukumnya. Itulah yang kemudian membuat kita tidak lagi percaya kepada polisi. Kalau memang kepolisian kemudian ada tebang pilih dan pilih-pilih kasih istilahnya. Ya, jadi ya dalam kasus Roy Suryo ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa apapun yang kita lakukan, tindakan kita, apalagi di media sosial saat ini, kita perlu hati-hati dalam mengunggah sesuatu, dalam mengedit sesuatu, apalagi yang berhubungan dengan sara yang menimbulkan kegaduhan, kekacauan, ya, karena bukan itu harapan kita. Harapan kita di negara ini bisa damai, bisa ada sukacita, walaupun beragam, berbeda-beda suku, bahasa, tetapi kita tetap bersatu. Kita harus usahakan untuk bersatu. NKRI harga mati. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Selamat berjumpa kembali di video kami selanjutnya. Sampai jumpa.